Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Kemarin pembahasan kita sudah selesai, dan atas permintaan Shahibatul Bait Ibu Nurma dan Jamaah Maghfirah, untuk kajiannya langsung lompat ke bab tentang zakat. Jadi lompat ke bab tentang zakat ya sekarang. Zakat ini kalau disimpelkan ya, istilahnya itu adalah amwalun makhsusatun. Jadi zakat itu kalau disimpelkan itu istilahnya adalah amwalun makhsusatun, harta yang tertentu. Kenapa kok zakat ini disebut sebagai harta yang tertentu? Ya, karena yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah harta yang tertentu. Tidak semua harta itu lantas kemudian wajib dikeluarkan zakatnya. Contoh misalnya ya, kalau dari segi perhiasan emas dan perak, intan permata walaupun lebih mahal daripada emas dan perak misalnya, itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, jadi itu namanya harta tertentu. Contoh yang lain misalnya, dalam hal ternak, pada kambing, sapi, dan onta itu terdapat zakat terkait dengan jumlah tertentu. Jadi nisabnya dihubungkan dengan jumlah tertentu, dan ada haulnya nanti per 1 tahunnya, dan itu berlaku pada binatang tadi bahimatul an'am seperti sapi, onta, kambing dan sejenisnya. Kuda yang notabene lebih mahal dari kambing, bahkan bisa jadi lebih mahal dari sapi karena harganya bisa sampai miliaran kuda itu, tapi di kuda itu tidak ada zakatnya. Jadi kuda itu nggak ada zakatnya. Jadi ini saya nggak ngomong sodakohnya atau infaknya ya. Kalau mau infak itu tentu sebuah kepatutan untuk dilakukan. Akan tetapi kalau kita bicara tentang masalah apa tadi zakat, ini tidak ada kewajiban zakat. Itu seperti itu. Seperti misalnya kalau Anda punya mobil. Kalau mobil itu dipakai untuk kepentingan pribadi, maka tidak ada zakatnya. Tapi kalau mobil itu dipakai untuk usaha rental misalnya, nanti ada zakat rental, ada zakat ijaroh, sewa menyewa. Jadi bukan pada zakat mobilnya, tapi pada zakat ijarohnya itu, sewa menyewa mobilnya itu. Dan begitu seterusnya. Makanya dia namanya amwalun makhsusatun. Tidak semua harta dikenai kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Terus kemudian jenis harta tertentu, pelakunya juga tertentu. Tidak semua orang wajib mengeluarkan zakat, karena zakat ini hanya bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, ya tidak wajib mengeluarkan zakat, wong tidak mampu. Makanya zakat ini hanya bagi yang mampu. Terus peruntukannya juga tertentu, diatur dalam surah At-Taubah ayat 60 itu. Ada 8 asnaf, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat itu. Terus ada waktunya tertentu. Waktunya juga tertentu.
Ada yang sekali dapat seperti rikas atau lukoto. Rikas dan lukoto. Rikas itu barang tambang, kalau lukoto itu barang temuan. Terus kemudian ada yang sifatnya itu sekali panen. Jadi kalau sudah waktunya panen, kalau mencapai nisab dan mencapai nisabnya, maka dia dikenai kewajiban zakat. Seperti pertanian itu. Nah, terus kemudian ada yang dihubungkan dengan jumlah ternak dalam hal ini. Itu nanti kalau sudah mencapai jumlah sekian, di setiap haulnya dikenai zakat peternakan tadi itu. Terus kemudian nanti ada yang sifatnya itu pokoknya setahun sekali. Terkait dengan perdagangan, termasuk juga diantaranya terkait dengan samping perdagangan, apa tadi, ijaroh sewa menyewa, termasuk emas, perak, itu dikiaskan termasuk dalam halnya adalah uang juga. Itu nisabnya dan haulnya itu setahun sekali. Jadi nisab dan haul setahun sekali. Nisab itu batas minimal wajib zakat, terus begitu mencapai haulnya, maka dia diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya dalam 1 tahun sekali. Itu sependek yang saya katakan tadi, waktunya juga tertentu untuk orang tertentu dengan niat tertentu. Jadi zakat itu jangan lupa niat ya. Kenapa? Karena supaya membedakan antara sodakoh dan zakat. Karena memang secara hukum berbeda, maka patut ditakyin, harus diperjelas niatnya, yaitu ini zakat mal saya atau ini zakatul fitri saya. Itu amwalun maksusotun. Terus batasannya tertentu juga. Ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 20%, ada yang juga mengatakan sampai dengan 25%. Jadi ada yang berhubungan dengan jumlah tadi terkait dengan ternak tadi itu. Jadi singkat kata singkat cerita, terkait dengan zakat ini pokoknya dia harta tertentu. Ketika saya membahas tentang zakat dengan ketentuan bahwa dia adalah amwalun maksusotun, harta yang tertentu itu, ada jamaah yang mendatangi saya. Beliau bilang, Ustadz, berarti selama ini saya belum pernah zakat, tapi saya hanya sedekah. Ya sudah, kalau gitu mulai sekarang Bapak zakat. Yang lalu-lalu ya biar berlalu, sekarang ke depannya Bapak zakat. Terus beliau bilang, saya sudah bangkrut Ustadz. Coba bayangkan ya, rajin sedekah tapi bangkrut ya. Ini enggak 1-2 orang. Paling enggak yang nanya ke saya itu ada beberapa orang. Jadi rajin sedekah tapi bangkrut, coba bayangkan. Padahal kan janji Nabi dalam hadis kan jelas ya, yaitu mana qasat malun min sodakotin. Jadi harta itu tidak akan berkurang karena sodakoh. Tapi ini ada orang rajin sodakoh tapi kok malah bangkrut. Ini kan aneh ini. Ada apa ini? Jadi ada orang rajin sodakoh kok malah bangkrut. Ternyata usut punya usut, yang bersangkutan hanya rajin sodakoh tapi nggak pernah zakat. Karena setiap kali memberi dia tidak pernah niat zakat. Kemudian dia juga tidak mengerti ketentuan tentang zakat. Jadi itu ibarat orang rajin sholat qobliyah subuh tapi nggak sholat subuh. Jadi seperti orang yang rajin sholat qobliyah subuh tapi nggak sholat subuh. Seperti halnya orang yang rajin puasa Senin Kemis tapi Ramadan nggak puasa. Padahal yang wajib itulah yang pokok. Jadi, dan ini tidak hanya terjadi pada 1-2 orang, saya ulang, terjadi pada beberapa orang. Rajin sodako tapi bangkrut. Karena selama ini ternyata dia tidak pernah zakat. Karena nggak ngerti ilmunya zakat tadi itu. Pengertian zakat sekarang. Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Pertama tadi dikatakan sebutan, nama atau sebutan dari suatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Makanya gini, yang berhak menerima zakat itu Allah yang menentukan. Karenanya, kemudian peruntukan zakat itu terkait dengannya itu tidak berlaku istilah amanah, ya, istilah titipan.
contoh gini misalnya, ini contoh ya, contoh gini. Saya amil, misalnya gitu ya. Ibu-ibu misalnya membayar zakat melalui saya. Terus ibu pesen, Ustadz tolong zakat saya ini untuk fakir miskin di daerah Pantura, misalnya gitu. Pesanan itu nggak berlaku. Nggak berlaku. Kenapa? Karena siapa yang berhak atas zakat itu bukan ibu yang menentukan. Tapi siapa? Allah. Jadi andaikan misalnya zakat itu tidak saya salurkan kepada fuqara masakin yang ada di Pantura, tapi saya salurkan pada fuqara masakin yang di Gunung Kidul misalnya, karena saya merasa di sana mereka lebih butuh daripada yang di Pantura misalnya, maka saya tidak berdosa. Kenapa? Karena intinya siapa yang berhak menerima zakat itu mustahiknya sudah Allah tentukan, karena itu hak Allah. Kayak waris itu, yang menentukan siapa yang berhak menerima harta waris kan sudah Allah tentukan dalam Al-Quran. Makanya terus kemudian tidak berlaku wasiat. Yang berlaku adalah hukum ketentuan waris. Nah ini berbeda dengan sodako. Kalau sodako itu harus didistribusikan sesuai dengan amanah orang yang sedekah. Makanya beberapa kali ada ibu-ibu ya misalnya nitip sedekah ke saya itu, dia bilang, Ustadz ini titip untuk anak-anak yatim. Saya bilang, saya sudah sampaikan aja dari awal, Bu, channel saya tidak semuanya yatim, saya bilang. Sebagian mereka adalah orang-orang yang tidak yatim, tapi miskin. Nah, mohon izin keleluasaan dari ibu untuk saya agar tidak hanya memberikan kepada anak yatim, karena channel saya tidak semuanya yatim misalnya. Nah, itu saya sengaja bilang begitu. Kenapa? Karena itu sodako. Karena kalau sodako, saya harus mendistribusikan sesuai dengan amanahnya. Nah, kalau kemudian tidak sesuai dengan amanahnya, saya berdosa. Itu kalau sodako. Tapi kalau zakat, peruntukannya sudah Allah yang menentukan. Nggak berlaku amanah dari muzaki kepada amil itu nggak berlaku. Karena intinya, mustahiknya sudah Allah yang menentukan. Kayak tadi waris. Siapa yang berhak menerima harta waris sudah Allah tentukan. Nah, maka tidak berlaku wasiat dari orang yang memiliki harta itu. Itu seperti itu, karena sudah Allah tentukan tadi itu. Nah, terus kemudian dikatakan dalam kajian ini, dalam kitab ini bahwa dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh pertama barokah. Karena dengan kita keluarkan harta kita di jalan Allah melalui zakat tadi, insya Allah harta kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah itu intinya kebaikan. Subutul khair, tetapnya kebaikan. Khairun ala diyazdad, kebaikan yang terus bertambah. Berarti kalau mau kita teruskan, kalau kita keluarkan zakat kita, maka insya Allah di pada harta kita akan Allah tambahkan kebaikan-kebaikannya. Alias bertambah semakin lebih barokah atau lebih baik. Terus kemudian terkait dengan pembersihan jiwa. Karena dengan kita bersedekah, tanpa kita sadari, itu ditambahkan poin kebaikan untuk kita karena sedekah itu, dan Allah akan hapus dosa kita. Kita tahu di antara kiat untuk menyelamatkan diri kita dari neraka itu adalah dengan cara bersedekah. Apalagi sedekah yang hukumnya wajib, yaitu apa tadi? Zakat. Nah, dalam hal ini ketika kita keluarkan zakat kita, potensial Allah bersihkan jiwa kita, dan insya Allah potensial pula untuk kita diselamatkan dari siksa api neraka. Sambil contoh sederhana misalnya, ini contoh sederhana ya. Kita sebut saja mendistribusikan zakat kita dalam bentuk beasiswa sekolah, atau beasiswa anak untuk masuk pesantren menghafalkan Quran, atau untuk modal usaha bagi fuqara masakin. Ternyata zakat yang kita keluarkan itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang kita berikan tadi, oleh orang-orang mustahik tadi itu, untuk banyak berbuat kebaikan. Maka setiap kebaikan yang mereka lakukan, itu kita dapat bagian pahala yang sama karena kita yang telah membantu mereka secara ekonomi misalnya, secara pendidikan misalnya. Dan ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 85 itu. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong. Nah, setiap kali orang-orang yang kita bantu dengan zakat kita berbuat baik tadi itu, kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka, yang berarti kita juga akan dapat penghapusan dosa. Kenapa? Karena setiap pahala yang dihadirkan itu menghapus dosa. Surah
Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Nah, karenanya kemudian saya ulang sekali lagi ya. Kalau kita bicara tentang masalah ini, catatan pentingnya buat kita bersama adalah bahwa kita semua, saya ulang ya, kita semua dengan berzakat itu potensial dibersihkan jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi ada harapan terkait dengan memupuknya dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Karena saya ulang tadi ya, pada sebagian zakat yang telah kita keluarkan yang dipakai oleh orang-orang yang mustahik tadi dalam kebaikan, kita akan terus dapatkan kebaikan dari mereka. Dan itu tanpa dikurangi sedikit pun pahala kita sampai dengan hari kiamat nanti. Orang-orang yang banyak melakukan sedekah dan zakatnya, terutama secara produktif daripada kebaikan yang memang produktif, dari orang-orang yang memang produktif dalam kebaikannya, itu potensial untuk husnul khotimah. Potensial untuk husnul khotimah. Kenapa saya katakan demikian? Ya, sekarang gini. Sekali waktu coba nanti cermati firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun ayat 10 itu. Di situ ada orang munafik yang mau mati, dia bilang, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin." Andaikan kematianku ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hambamu yang soleh. Ini menarik ya. Kenapa orang yang mau mati itu menyesalnya kok pengen sedekah? Kenapa coba? Kenapa kok nggak sholat saja? Kenapa kok nggak haji atau umroh saja? Kenapa nyeselnya kok mau sedekah? Di antara penjelasannya adalah sederhana saja. Karena setiap orang pada dasarnya pengen ketika dia mati, dia sedang beribadah kepada Allah. Yang menjadi persoalan adalah tidak semua orang itu mati sedang sholat, itu masalahnya. Tidak semuanya orang mati itu sedang beribadah kepada Allah, itu masalahnya. Tidak semua orang mati sedang saum. Sebagian mereka mati di atas ranjangnya. Padahal semua kita berharap agar kita mati dalam keadaan beribadah kepada Allah. Maka salah satu, bukan satu-satunya ya, salah satu yang paling kita harapkan adalah pada saat kita mati, di atas ranjang kita itu, secara bersamaan, sedekah kita atau zakat kita sedang bekerja. Jadi secara bersamaan ketika kita mati di atas ranjang kita itu, sedekah kita itu sedang bekerja. Misalnya, kita mati di atas ranjang kita. Anak-anak yatim yang kemarin kita bagi zakatnya, karena ini termasuk anak-anak yang produktif kebaikannya misalnya, dia lagi murajaah hafalan Qur'annya. Mereka lagi sholat duha misalnya. Mereka lagi belajar. Maka walaupun kita mati di atas ranjang kita, tapi status kita seperti orang yang sedang, anak-anak yatim itu yang sedang sholat, murojaah Quran, atau sedang belajar tadi. Karena tadi menggunakan rumus di surah An-Nisa ayat 85. Mungkin kita mati di atas ranjang kita. Tapi fuqara masakin yang kemarin kita bantu permodalan usahanya, dia saat ini sedang misalnya mengantarkan anaknya ke pesantren misalnya. Karena dia sudah bisa kuat mengantarkan anaknya ke pesantren. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang bersangkutan, saya ulang, yang terjadi adalah yang bersangkutan itu akan mendapatkan walaupun kita mati di atas ranjang kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan fuqara masakin yang kita bantu perekonomiannya sehingga bisa mengirim anaknya ke pesantren tadi. Itu contoh. Nah, makanya orang-orang yang banyak mengeluarkan zakatnya, sodakohnya, infaknya, itu potensial husnul khotimah. Kenapa? Karena pada saat dia mati, mungkin dia tidur di atas ranjangnya, tapi masjid yang dia bantu lagi dipakai orang dalam kebaikan. Sehingga kita yang mati itu dapat pahala yang sama dengan kebaikan yang sedang terjadi di masjid tadi itu. Makanya dalam pendistribusian zakat dan sedekah sebisa mungkin itu terdistribusikan kalau ke orang itu orang-orang yang produktif kebaikannya. Kalau misalnya itu ke tempat ya tempat yang produktif kebaikannya. Tentu terkait dengan zakat tidak ke tempat ya, tapi kalau terkait dengan infak sedekah kan bisa ke tempat dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kata-kata zakat itu arti aslinya ialah tumbuh.
suci dan berkah ya. Pertama tumbuh, karenanya nanti gini, orang sering nanya ke saya, Ustadz, saya punya emas, yang emas itu nggak berkembang ya, cuma segitu aja. Karena saya pernah ada jamaah di mana itu, di Pondok Bambu, itu nanya ke saya, beliau itu dapat warisan dari orang tuanya emas 1 kilo. Nah terus kemudian itu ketentuan zakatnya bagaimana? Begini, rumusnya haul dan nisab. Nisab dan haul, maaf. Kalau emas 1 kilo jelas mencapai nisabnya, haulnya setahun sekali. Di setiap tahun keluarkan zakatnya 2,5%. Itu yang pertama. Nah pertanyaan berikutnya adalah, kan masalahnya ini emasnya kan nggak tumbuh, cuma segitu aja. Apakah tiap tahun dikeluarkan? Ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bismillah keluarkan saja. Ada yang mengatakan karena nggak berkembang terus, ya sudah cukup sekali. Jadi untuk sesuatu yang tidak bertumbuh itu cukup sekali aja zakatnya. Atau pertanyaan yang kedua, sebagian pensiunan ya. Sebagian pensiunan pada nanya, ini uang pensiunan suami saya Ustadz. Saya taruh di deposito misalnya. Nah, sekarang sudah pensiun kan, uangnya taruh di deposito saja. Nah sekarang pertanyaannya, apakah uang itu juga wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Mengingat uang itu nggak tumbuh. Kalau istilah yang nanya itu nggak tumbuh, karena kan sekedar untuk supaya uang itu selamat gitu aja lah. Ditaruh di mana? Di deposito. Kalau memang betul uang itu tidak tumbuh, ya sudah. Maka silakan dipilih apakah tetap menggunakan pendapat yang pertama selama mencapai nisab dan haulnya dikeluarkan zakatnya setiap tahun, atau cukup sekali saja. Hanya kalau ibu-ibu nanya ke saya, ini anjuran saya, sudah bismillah aja lah. Selama uang kita mencapai nisab dan haulnya, keluarkanlah zakatnya 2,5% untuk ketentuan zakat yang pada umumnya tadi itu. Itu kalau saran saya. Kenapa? Karena jangan khawatir, mana qasat malun min sodakotin, tidak akan berkurang sodakoh itu, tidak akan berkurang harta itu karena sodakoh. Insya Allah gitu. Kemudian dimaknai dengan tumbuh juga, karena nanti di belakang kita akan temukan sebuah hadis ya tentang kalau kita mengeluarkan zakat itu sama dengan kita itu investasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diumpamakan seperti kita nitip kepada Allah itu seekor anak kuda yang dipelihara oleh Allah sampai segede gunung. Jadi maksudnya gini. Kalau saya investasi kepada ibu-ibu, misalnya ibu-ibu ada usaha bikin minimarket misalnya gitu ya. Terus kemudian bikin minimarketnya jauh di Sukabumi sana. Misalnya. Terus kemudian ibu-ibu, saya investasi misalnya. Investasi saya ke ibu-ibu bisa untung, bisa rugi. Kenapa? Karena ibu-ibu bisa beruntung, juga bisa rugi. Tapi kalau saya investasi kepada Allah, saya nitip modal kepada Allah, pertanyaannya apakah bisa rugi Allah itu? Ya nggak bisa rugi. Yang menciptakan untung dan rugi itu Allah. Jadi Allah nggak mungkin rugi, berarti pasti beruntung. Maka orang yang berzakat itu diumpamakan hartanya akan terus bertumbuh, tidak akan berkurang. Kenapa? Karena dia berinvestasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tadi rumusnya ya, harus ya dengan niat yang benar dan dengan cara yang benar. Karena jangan sampai tadi kita perasaan banyak bersedekah ternyata nggak pernah zakat. Ujungnya walaupun banyak sedekah malah bangkrut. Maka jangan sampai seperti itu. Nah, jadi harus benar niatnya dan caranya tadi. Nah, terus kemudian tadi dimaknai dengan suci. Karena gini, nanti di belakang kita akan bahas juga ya tentang ini. Zakat itu kan harta yang harus kita keluarkan tepat waktu. Dipercepat boleh, sengaja diperlambat tidak boleh. Saya ulang ya, zakat itu adalah hak kewajiban pada harta yang wajib dikeluarkan tepat waktu. Jadi kalau tepat waktunya wajib. Nah, sementara dipercepat boleh. Contoh gini, kalau dipercepat itu contoh gini. Jenengan ibu-ibu haulnya itu Ramadan. Terus bulan Sya'ban ada kerabat yang lagi membutuhkan. Dan dia mustahik zakat. Kita percepat keluarnya zakat kita. Boleh? Boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau sengaja diperlambat, ntar aja deh nunggu Idul Adha. Ditunda dengan sengaja, enggak boleh. Kenapa coba? Karena kalau harta zakat itu tidak dikeluarkan dari harta kita, jadi kalau kewajiban zakat itu tidak kita keluarkan dari harta kita, itu di dalam harta kita bercampur dengan hak orang lain.
Kalau bercampur dengan hak orang lain, maka itu akan merusak keberkahan pada harta kita. Itu akan merusak keberkahan pada harta kita. Makanya harus hati-hati, jangan sampai kemudian kita dengan sengaja menunda pembayaran zakat itu. Karena di dalam harta kita itu terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan dalam hal ini. Bisa dimengerti ya? Nah, kalau begini bagaimana? Misalnya muncul kasus, Ustadz, saya keluarkan zakatnya bulan Ramadan, karena Ramadan haulnya misalnya gitu ya. Tapi mustahiknya belum ketemu Ustadz, karena dia kena lockdown di kampungnya, nggak boleh pulang ke Jakarta misalnya. Sementara dia kan nggak punya nomor rekening. Sementara dia ini orang yang sangat membutuhkan dan saya akan kasih dia kalau dia udah balik ke Jakarta nanti Ustadz. Boleh nggak ditunda begitu? Boleh, asalkan sudah keluar terlebih dahulu. Jadi caranya gini, Ramadan misalnya ya, haulnya itu Ramadan. Misalnya Bu Teti Nurhayati ini misalnya haulnya bulan Ramadan. Nah, itu dihitung zakatnya Ramadan itu. Ketemulah, ternyata Bu Teti Nurhayati ini zakatnya 1 miliar misalnya gitu ya. Amin. Nah, itu 1 miliar itu keluarkan dulu. Nah, soal pendistribusiannya menyesuaikan dengan kapan ketemu dengan mustahiknya itu tidak ada masalah. Itu seperti itu. Makanya dulu kalau di negara Islam itu ada namanya Baitul Mal. Baitul Mal itu rumah harta. Itu menunjukkan bahwa di dalam pendistribusian zakat, terutama zakatul mal, beda kalau zakatul fitri ya. Kalau zakatul fitri kan harus segera ya. Kalau zakatul mal itu tidak harus langsung habis, tapi disesuaikan dengan pendaya gunaannya sesuai dengan keberadaan mustahiknya tadi. Nah, maka kalau misalnya kayak ada rumah zakat ini, ada lembaga amil zakat ini, itu tidak langsung dibagikan habis zakatnya demi untuk lebih tepatnya ke sasaran dan pendaya gunaannya, itu tidak apa-apa. Itu zakatul mal. Makanya amil-amil zakat itu tidak harus seketika menghabiskan dana zakatnya, akan tetapi silakan dicari sasaran yang tepat dan pendaya gunaan yang lebih maksimal dan tepat. Itu silakan, tidak ada masalah. Saya ulang, kecuali zakatul fitri ya, kecuali zakatul fitri itu tidak ada masalah. Itu yang diantaranya yang harus kita cermati terkait dengan mensucikan harta kita karena mengeluarkan hak orang lain dari harta kita. Kalau tidak kita keluarkan berarti harta kita kotor karena di dalamnya masih bercampur dengan hak orang lain. Kemudian terkait dengan berkah, karena otomatis orang yang bersedekah, orang yang berzakat, hartanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah zakat dari harta benda mereka yang akan membersihkan dan menyucikan mereka. Ini menarik ya. Jadi dari informasi ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita mengeluarkan zakat kita, maka dengan zakat itu kita akan disucikan oleh Allah. Kita juga akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disucikan dari kerak-kerak dosa dan disucikannya hati kita dan lain. Ya, tadi saya ulang, kalau dari segi dosa disucikan dalam pengertian tadi. Kayak misalnya di antara ibu ada yang udah ngeluarin zakat untuk fuqara masakin tadi, anak-anak yatim dan seterusnya. Maka ketika kemudian yang bersangkutan itu berbuat baik, otomatis kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka karena bantuan kita itu, dan otomatis ketika pahala dihadirkan, dosa dihapus. Semakin banyak kebaikan yang kita berikan pada orang lain, semakin banyak kebaikan yang bisa kita terima, berarti semakin banyak dosa yang terhapus dari kita. Nah, itu rumus dasarnya itu begitu. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5 dan disebut beriringan dengan sholat pada 82 ayat. Dan Allah Ta'ala telah menetapkan hukum wajibnya dengan kitabnya maupun dengan sunnah Rasulnya serta ijma' dari umatnya, dari umat Islam ini. Jadi ada 82 ayat yang secara beriringan perintah sholat dan zakat disebut secara bersama-sama. Ini perlu saya sampaikan bukan apa-apa gini ya. Sholat itu kan
hubungannya dengan kita dengan Allah secara langsung, vertikal. Sementara kalau zakat itu hubungannya kita dengan sesama. Nah, menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada Allah dan juga harus baik kepada sesama. Dalam Islam itu syarat kemuliaan. Saya ulang ya, dalam Islam itu syarat kemuliaan, di mana kita harus baik hubungannya dengan Allah dan harus baik hubungannya dengan sesama. Wa duribat alaihimudz dzillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Surah Ali Imran ayat 112. Ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada, kecuali dengan tali hubungan baik mereka dengan Allah dan tali hubungan baik mereka dengan sesama. Nah, ini makanya sholat dan zakat diberiringkan oleh Allah secara bersamaan, tidak kurang dari 82 ayat. Satu. Yang kedua, orang kalau tidak mengeluarkan zakat, otomatis sholatnya bermasalah. Sebagaimana orang kalau nggak sholat, maka amalan yang lain juga bermasalah. Nggak cuma zakat, kalau orang nggak sholat itu, amalan yang lain pun juga bermasalah. Tapi kalau tidak zakat, itu sudah otomatis sholatnya juga bermasalah. Kalau sholatnya bermasalah, berarti amalan yang lain juga bermasalah. Ini contoh kasus. Maaf ya, ada seseorang ditegur. Beliau ini kisah nyata ya. Beliau ini dapat gusuran BKT itu 5 miliar. Suatu saat tetangganya itu nanya, Pak Haji, dapat gusuran 5 miliar, kenapa tetangga-tetangganya yang miskin kok nggak dapat cipratan sodako atau zakatnya? Kata yang bersangkutan, ya yang penting kan sholat gua, kata dia. Yang penting sholat gua. Lah, gimana sholat gua gimana Pak Haji? Ya kan kalau sholat gua bener, yang lain bener. Ada hadis dikutip oleh beliau. Hadisnya itu riwayat At-Tabarani. Hadisnya sahih kama qala awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-shalah. Jadi yang dihisab pertama kali dari seorang hamba itu adalah salat. Kalau salatnya baik, yang lain juga akan dipandang baik. Jadi beliau merasa kalau salatnya baik, yang lain akan dipandang baik walaupun dia nggak ngeluarin zakat itu. Maka ketika saya mendengar dialog itu, kuping saya gatel. Nah, terus saya terpaksa ngomong, saya balik nanya, dari mana Pak Haji tahu kalau sholat Pak Haji itu baik? Saya tanya gitu. Dari mana Pak Haji tahu kalau Pak Haji itu sholatnya baik? Ya kan saya sholat di masjid, berjamaah katanya, kadang jadi imam. Nah, saya balik nanya, Pak Haji kesini pakai kendaraan. Yang kendaraan itu dibeli oleh Pak Haji dengan harta, yang harta itu bercampur dengan hak orang lain karena zakatnya belum dikeluarkan tadi. Pak Haji kesini menggunakan tenaga dari makanan yang Pak Haji beli dari makanan yang hartanya bercampur dengan hak orang lain. Dari harta yang bercampur dengan hak orang lain. Terus kemudian Pak Haji sholat menggunakan pakaian untuk menutup aurat, yang pakaian ini dibeli oleh Pak Haji dengan harta yang bercampur dengan hak orang lain. Kenapa? Karena di dalam harta Pak Haji yang banyak itu ada hak orang lain yang belum Pak Haji keluarkan kalau Pak Haji tidak bayar zakatnya. Sekarang bayangkan apa hukumnya menggunakan hak orang lain. Sholat pakai baju yang dibeli dari hak orang lain. Kemudian dia sholat menggunakan tenaga dari makanan yang dibeli dari harta yang bercampur dengan hak orang lain. Itu kalau bahasa hadisnya. Fakaifa yustajabulah. Gimana mau dikabulkan untuknya, bagaimana mau diterima sholatnya kalau semua hal yang terkait dengan sholatnya itu bercampur dengan hak orang lain. Itulah kenapa saya katakan tadi, orang yang nggak bayar zakat padahal dia mampu, itu sholatnya pasti bermasalah. Nah, orang kalau sholatnya bermasalah, maka ibadah yang lainnya pun dianggap bermasalah. Makanya sholat dan zakat ini nggak boleh dipisah. Saya ulang, kalau untuk zakat terutama bagi yang memang untuk yang mampu. Kalau yang nggak mampu, namanya nggak mampu, ya nggak ada kewajiban. Tapi bagi yang mampu, di dalam hartanya itu terdapat hak orang lain. Dan hak itu harus dikeluarkan untuk mensucikan harta kita dan diri kita dalam hal ini. Allahu Akbar. Sekelompok ahli hadis telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an untuk menjadi qadhi di Yaman, hakim di Yaman, beliau bersabda, "Innaka ta'ti qauman ahla kitabin
fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah azza wa jalla iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah ta'ala iftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim fa inhum ata'u lidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Anda wahai Mu'adz akan datang kepada suatu kaum dari golongan ahli kitab, maka lebih dulu serulah mereka untuk mengakui bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwa saya adalah utusan Allah. Itu kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah azza wa jalla telah mewajibkan bagi mereka sholat yang 5 waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, bertahap berarti ajarannya ya, sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah Ta'ala telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka. Jadi setelah diajari sholat, ajarkan kesadaran untuk berbagi dalam bentuk apa tadi? Zakat. Yang dipungut dari orang-orang kaya. Ya, saya ulang, yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jadi zakat itu diambil dari orang kaya untuk fuqara masakin di antara mereka. Jadi yang paling berhak atas zakat kita itu sebenarnya fuqara masakin sekitar kita. Jadi kalau Anda mau ngeluarin zakat, itu jangan buru-buru dikirim ke Palestina dulu. Bukan tidak boleh, silahkan, tapi jangan ke sana dulu. Sini dulu, fuqara masakin sekitar kita dulu, baru sisanya silakan kalau mau dikirim kemana? Ke Palestina, ke Suriah sana silakan. Tapi fuqara masakin di sini dulu yang paling utama. Kenapa? Karena yang paling berhak atas harta kita itu adalah fuqara masakin sekitar kita. Baik sekitar dalam arti jarak maupun sekitar dalam arti kekerabatan. Itu yang paling berhak. Jadi jangan jauh-jauh dulu gitu maksudnya. Kemudian jika hal ini mereka penuhi, maka hendaklah Anda hindari harta benda mereka yang berharga. Dalam Islam, zakat itu tidak dituntut dengan harta yang terbaik, tapi cukup dengan harta yang baik. Tapi kalau Anda, kita sebagai muzaki, mau dengan kesadaran pribadi memberikan yang terbaik, silahkan, tidak ada masalah. Itu tentu lebih baik. Tapi andaikan kita mengeluarkan yang baik saja itu sudah baik, dan tidak harus mengeluarkan yang terbaik. Karena Quran tidak menuntut yang terbaik. Tapi kalau kita mau keluarkan yang terbaik, itu lebih baik. Tapi kalau Anda tidak mau mengeluarkan yang terbaik, tapi Anda keluarkan yang baik, itu sudah baik. Karena Quran sudah mengacungi jempol untuk sesuatu yang baik tadi itu. Dan takutilah doa orang yang teraniaya. Jangan sampai kita berbuat zalim pada orang lain dalam masalah zakat ini. Karena diantaranya dengan Allah itu tidak ada tabir pembatas. Jadi jangan sampai kita berbuat zalim dalam hal zakat ini. Maksudnya apa? Kalau amil, tidak boleh ngambil harta yang paling bagus dari harta muzaki, cukup yang bagus saja karena takut itu zalim nanti. Nah, bagi kita yang muzaki, hati-hati jangan sampai kita berbuat zalim dengan sengaja memberikan harta yang buruk dalam zakat kita atau apalagi tidak mengeluarkan zakat. Maka saya ulang, keluarkanlah yang baik. Nah, kalau syukur-syukur yang terbaik. Nah, bagi yang ambil zakat itu jangan memungut sengaja dari muzaki yang hartanya yang terbaik, akan tetapi ambillah yang baik saja. Biar tidak terjadi kedzaliman. Kalau sampai terjadi kedzaliman, hati-hati. Doanya orang yang terdolimi itu mustajabah karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, perlu dicatat ya. Kan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ini di masa Nabi itu menjadi qadhi, menjadi hakim tinggi di Yaman. Nanti di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau itu menjadi gubernur. Jadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau itu jadi gubernur. Saat menjadi gubernur di Yaman ini menarik, ada kejadian menarik. Nanti insya Allah ada ceritanya di sini. Fikih Sunnah saya ada ceritanya nanti. Tapi saya ceritakan sekarang biar lebih cocok pemahaman kita terkait dengan kajian ini. Jadi gini. Di tahun pertama beliau menjadi gubernur di Yaman untuk
memimpin Yaman saat itu. Di tahun pertama itu sepertiga dari zakatnya orang Yaman itu dikirim ke Madinah, ke pusat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau marah. Beliau mengatakan, ini Mu'ad apa-apaan ini kalau bahasa kita? Ngapain zakatnya orang Yaman dikirim ke Madinah? Bukankah yang paling berhak atas zakatnya orang Yaman itu adalah orang Yaman? Kenapa dikirim ke Madinah? Apakah sudah berkurang orang miskinnya di Yaman? Apa jawaban Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, iya, orang miskin di Yaman sudah berkurang. Itu sisanya saja. Jadi itu sisanya dikirim ke pusat. Tahun pertama itu. Tahun kedua beliau menjabat jadi gubernur di Yaman. Itu separuh lebih zakatnya orang Yaman dikirim ke pusat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih marah lagi itu. Ini apa-apaan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu? Yang paling berhak atas zakatnya orang Yaman itu orang Yaman. Ini kok malah dikirim ke pusat separuhnya. Apakah semakin tidak ada orang miskin di Yaman? Apa jawaban Mu'ad? Ya, semakin tidak ada orang miskin di Yaman. Itu sisanya saja. Tahun ketiga, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu menjabat sebagai gubernur di Yaman. Itu 100% zakatnya orang Yaman dikirim ke pusat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih marah lagi. Beliau mengatakan, ini maksudnya Mu'ad ini apa ini? Kok seluruh zakat orang Yaman dikirim ke pusat? Apakah sudah tidak ada orang miskin di Yaman? Apa jawaban beliau? Orang miskin di Yaman sudah tidak ada lagi. Itu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an yang dalam waktu hanya 3 tahun kemiskinan di Yaman selesai. Hanya dalam waktu berapa? 3 tahun kemiskinan di Yaman selesai. Itu ketika yang mimpin siapa? Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Itulah kelebihan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Makanya saya ini kadang sempat heran gitu ya. Ketika ada misalnya ada sebuah lembaga amil zakat, sebut saja masjid misalnya gitu ya. Itu ketika mereka bercerita fakir miskin yang berhak menerima zakat kita tahun ini semakin banyak. Itu saya merasa heran itu. Kenapa saya merasa heran? Ya, karena pada dasarnya pada saat fakir miskinnya bertambah, berarti program zakat di tempat itu gagal. Karena harusnya program zakat itu semakin meniadakan fuqara masakin. Ya, jadi saya ulang ya, harusnya program zakat yang benar itu adalah semakin berkurangnya fuqara masakin. Nah, kalau kemudian fuqara masakinnya semakin nambah, berarti program zakatnya masih gagal. Makanya kalau ada saya tanya orang, kira-kira apa Ustadz yang Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu lakukan pada saat pendistribusian zakat itu, kok sampai kemudian dalam waktu 3 tahun kemiskinan di Yaman selesai? Maka saya hanya bisa menjawab, sependek yang saya pahami, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu itu mendistribusikan zakatnya itu sesuai dengan arahan Nabi di hadis Bukhari, yaitu sesuai dengan arahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, intun fiqu tuhunu. Kalau kamu ingin berinfak, mendistribusikan harta zakat terutama, zakat mal terutama, itu hendaklah kamu bikin orang yang kamu beri zakat itu tercukupi. Itu kata siapa? Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu dipraktekkan betul oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Sehingga di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ada nanti di fikih sunnah saya begini, satu orang miskin itu mendapatkan bagian harta zakat dari negara, dari Baitul Mal itu satu rumah plus budak, kalau sekarang kayak semacam karyawan atau pembantu gitu ya, plus modal usaha. Jadi dapat rumah yang layak huni gratis dari Baitul Mal yang mengelola zakat tadi itu, plus dapat budak, kalau sekarang anggaplah pembantu rumah tangga gitu untuk membantu pekerjaannya, plus modal usaha. Nah, gimana nggak kaya fuqara masakinnya kalau satu orang saja dapat seperti itu di masa siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang mempraktekkan betul itu adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an tadi itu. Itu dalam waktu 3 tahun kemiskinan di Yaman selesai. Nah, saya hanya mau sampaikan, maka kalau misalnya zakat kita besar, maka sepatutnya zakat itu dikeluarkan secara produktif, jangan secara
konsumtif. Jadi kalau misalnya di antara ibu-ibu misalnya sering mendatangkan anak yatim ke rumah, kayak Ibu Nurma kan sering mendatangkan anak yatim ke rumah, per orang misalnya dapat sekian ratus ribu, itu teruskan tidak apa-apa, silahkan teruskan tidak apa-apa, tapi juga harus ada yang diagendakan yang sifatnya produktif atau solutif, seperti beasiswa sekolah, modal usaha, dan seterusnya. Nah, kalau ibu-ibu sudah melakukan semua itu bagus. Dan kita tahu sebagian ibu-ibu sudah seperti itulah, yang saya tahu ya, sudah ada yang ngasih ya tadi beasiswa sekolah, ada yang modal usaha mungkin, dan begitu seterusnya. Itu teruskan, karena yang begitu-begitu itulah yang sebenarnya yang dimaksud oleh syariat terkait dengan pengentasan kemiskinan melalui zakat tadi itu. Itu diantaranya yang terkait dengan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan tadi saya teringat sebuah hadis Bukhari ya. Hadis Bukhari di mana Nabi bersabda, "Salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman." Jadi ada 3 hal yang siapapun berhasil menghimpunnya, maka sempurnalah imannya. Apa 3 hal itu? Yang pertama, al-insafu min nafsi. Sanggup berlaku jujur pada diri sendiri. Itu yang pertama. Jujur pada diri sendiri itu merupakan bagian dari kesempurnaan iman. Sepertiga sempurnaan iman. Yang kedua, wabadul salam lil alam. Menebar salam ke seluruh alam. Seorang muslim itu idealnya dimanapun dia berada, dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Itu seorang muslim. Dan yang ketiga, wal infaqu minal iftiqar. Mendermakan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Maksudnya apa? Kalau kita mendistribusikan harta kita, zakat kita misalnya, itu kalau bisa yang sifatnya produktif dan atau solutif. Jadi jangan habis di BLT, bantuan langsung telas, bantuan langsung habis. Jadi usahakan harus ada yang sifatnya produktif dan atau apa tadi? Solutif. Saya ulang ya, yang punya kebiasaan mendatangkan anak yatim ke rumahnya, teruskan, tidak apa-apa. Per orang dapat sekian ratus ribu, silakan teruskan, tidak apa-apa. Tapi jangan habis di situ. Harus ada agenda untuk yang sifatnya produktif dan atau solutif dalam hal ini. Baik, itu diantar supaya iman kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan andaikan semua amil zakat punya kesadaran produktif dan atau solutif dalam pendistribusian harta zakat, insya Allah kemiskinan bisa segera diatasi. Kemudian dalam buku Al-Awsat As-Saghir atau Barani meriwayatkan dari Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha farada 'ala aghniya'il muslimina fi amwalihim biqadri alladhi yas'u fuqara'ahum wa la yajhadal fuqara'u idza ja'u aw 'uru illa bima yasna'u aghniya'uhum. Ala wa innallaha yuhasibuhum hisaban syadida wa yu'adzibuhum 'adzaban alima." Allah Ta'ala mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin, sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin di antara mereka. Fakir miskin itu tiadalah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan golongan orang kaya, orang yang kaya. Ingatlah, Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih. Ini menurut At-Tabarani, hadis ini hanya ditemukan pada riwayat Thabit bin Muhammad Az-Zahid saja. Berkata Hafidh, Thabit adalah seorang jujur, dapat dipercaya. Bukhari dan lain-lain juga menerima riwayat daripadanya. Perawi-perawinya yang lain tidak ada salahnya. Artinya hadis ini nggak masalah lah, jadi bisa diamalkan. Saya mau sampaikan begini. Ini rumus dasar dulu ya. Kalau sampai ini misalnya kalau sampai orang-orang Kemang Pratama dan sekitarnya misalnya tidak mengeluarkan zakatnya, gara-gara itu akhirnya fakir miskinnya kelaparan, tidak bisa berpakaian dengan pantas atau berbuat yang nggak baik, nyolong, nipu, gara-gara orang-orang Kemang Pratama misalnya tidak ngeluarin zakat misalnya. Maka ini catatan pentingnya, itu pada setiap tindak kejahatan atau keburukan yang terjadi pada orang-orang miskin sekitar Kemang itu orang Kemang akan dituntut nanti oleh Allah di akhirat. Nah, itu kalau jenengan tidak ngeluarin zakat. Tapi kalau ibu-ibu udah ngeluarin zakat, sudah berusaha mendistribusikan zakat, infak, sedekah, kok masih ada yang
lapar mungkin, kok masih ada yang berbuat yang nggak baik, maka Anda tidak berdosa. Kenapa? Karena Anda termasuk yang sedang mengeluarkan zakat. Tapi yang pelit tidak mengeluarkan zakatnya, maka dia akan kena tuntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukurlah bagi siapapun yang peduli untuk mengeluarkan zakatnya dalam hal ini. Karena dia insya Allah akan bebas dari tuntutan terkait dengan keburukan yang terjadi pada fuqara masakin di sekitarnya. Karena dia sudah berusaha tadi itu. Makanya kalau sering saya sarankan ya dalam konteks kekitaan itu dalam pendistribusian zakat itu gunakan amil-amil lokal yang terpercaya. Ya kalau di Kemang kan Anda tinggal pilih, ada Masjid Raudhatul Jannah, ada Baitul Jihad Kemang Pratama 2, ada Babu Taubah, ada Baitur Rahman, ada masjid yang di Kemang Regensi itu, masjid yang baru jadi itu apa? Masjid Umar bin Khattab apa namanya? Dan seterusnya itu. Ya pokoknya lembaga-lembaga amil yang lokal yang terpercaya. Kenapa? Agar nanti pendistribusiannya lebih fokus pada masyarakat sekitar Anda. Bahwa nanti sisanya Anda kirim ke yang lebih jauh tidak ada masalah. Yang penting fokus dulu pada sebagiannya pada yang sekitar, baru kepada yang lain-lain yang jauh silakan tidak ada masalah. Itu seperti itu. Kewajiban zakat di Mekah di mula perkembangan Islam adalah secara mutlak. Tidak dibatasi berapa besar harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Tidak pula jumlah yang harus dizakatkan. Semua itu diserahkan kepada kesadaran dan kemurahan kaum muslimin belaka. Barulah pada tahun kedua setelah hijrah, menurut keterangan yang masyhur, ditetapkan besar dan jumlah tiap jenis harta dan dijelaskan secara terperinci. Dulu awal mulanya zakat itu wes ikhlas ya lah. Pokoknya yang penting keluarkan lah. Tapi pada tahun kedua Hijriah diaturlah ketentuan tentang zakat, termasuk tadi ada zakatul fitri, ada zakatul mal. Zakatul mal nanti itu bermacam-macam dengan berbagai macam jenis dan rinciannya yang insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh silakan, monggo kalau ada monggo. Masalah itu masalah yang lain boleh silakan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Nggak kambing ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Monggo Bu Nuni. Mau tanyanya gini, Ustaz. Waktu dulu balak dulu zaman jahiliyah, ya sudah zakat tuh sebetulnya ilmu dari zaman dulu ya, tapi entah kenapa kok dulu itu kok nggak paham gitu ya Ustaz ya, saking jahilnya ya Ustaz ya. Jadi ya, tidak melaksanakan zakat gitu waktu zaman dulu gitu. Kemudian sehingga ya Allah maha mengetahui dan maha adil ya, harta itu dihabiskan semua gitu Ustaz, habisnya hilang gitu Ustaz. Nah itu kewajiban zakatnya gimana Ustaz pada saat punya harta dulu yang baik. Prinsip dasar dulu Bu ya. Prinsip dasar dulu bahwa kalau kita dulu pernah mampu, terus kita pernah karena tidak tahu ilmunya ya, kemudian tidak pernah zakat. Sekarang kita sudah tahu ilmunya. Kalau misalnya harta itu masih ada, maka ya sudah taubati masa lalu kita, terus zakati harta kita di masa lalu itu sekarang. Jadi dikira-kira saja, karena kita tidak harus membuat angka yang tepat, dikira-kira saja. Jadi misalnya saya dulu kaya itu sejak tahun berapa, nggak pernah zakat dari tahun itu, sekarang bismillah keluarkan zakatnya, kalau memang uangnya ada. Nah pertanyaan gini, ini uangnya sudah habis Ustadz, lalu bagaimana? Ya kalau sudah habis, pertama tobat. Nah kalau kewajiban kan kembali pada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebani seorang itu di luar kemampuannya. Kalau yang tadi orang nanya ke saya itu, yang saya bilang orangnya banyak sedekah tapi akhirnya bangkrut itu, saya bilang sama beliau, ya sudah Pak, Bapak tunaikan saja hutang zakat Bapak di masa lalu sekarang. Saya sudah bangkrut Ustadz. Ya sudah, kalau sudah bangkrut, Bapak tidak ada kewajiban untuk membayar zakat itu karena Bapak tidak mampu sekarang. Tapi kalau Bapak mau ya silakan Bapak tobat dengan sungguh-sungguh dan mencicil hutang itu, hutang zakat itu. Beliau akhirnya yang orang Duta Keranji itu yang saya tahu, beliau saat itu cerita sama saya, beliau mulai mencicil zakatnya. Jadi mulai mencicil zakatnya yang masa lalu yang beliau tidak pernah zakat, sambil bertobat setiap kali sedekah, beliau niatkan zakat. Ya Allah, ini saya niat bayar zakat saya yang dulu. Setiap kali sedekah, beliau bilang, ya Allah, ini saya niat bayar zakat saya yang dulu. Itu dengan izin Allah Bu,
terakhir cerita sama saya, itu keberadaan ekonomi beliau sekarang sedang diperbaiki oleh Allah. Mungkin barokahnya tidak hanya tobat, tapi beliau juga mencicil zakat beliau di masa lalu yang belum pernah beliau keluarkan tadi itu, karena beliau hanya sibuk sedekah dan tidak mengeluarkan zakat karena belum tahu ilmunya tadi itu. Jadi kalau saya sarankan ke ibu misalnya atau ke siapapun yang terkait dengan masalah ini, ya yang sudah habis mau gimana, sudah habis. Yang penting taubat kita, minta ampun pada Allah atas kesalahan kita di masa lalu. Yang sekarang adalah kalau memang kita memungkinkan, ya sudahlah, kalau kita setiap kali sedekah memberikan kepada mustahik, itu kita niatkan, ya Allah, ini saya niatkan untuk membayar zakat saya di masa lalu yang mungkin saya lalai, ya Allah. Ya Allah, ini saya. Insya Allah Bu, dengan begitu mudah-mudahan setelah ini akan terjadi ledakan-ledakan keberkahan yang di luar dugaan kita semua. Amin Allahumma amin. Saya kira itu Bu ya. Jazakallah khairan hasan. Wa iyyaki. Fik barakallah. Sami-sami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Ustaz, saya berkali-kali nanya. Ustaz, Afwan, misalnya kalau zakat itu kan tadi ada ketentuan kayak misalnya hasil bumi, padi atau apa gitu kan, emas gitu kan. Nah kalau misalnya itu setahun itu kita nggak tahu, misalnya emas lah katakanlah kan 89 gram ya Ustaz, ininya nasabnya. Ada yang mengatakan itu ulama beda pendapat ya, ada yang mengatakan 85, 89, 90 macam-macam. Kalau saya lebih suka pakai kita lebih inilah ya, lebih katakan 80 aja udah kita ini. Ya, betul. Kalau hati-hati segitu terus. Nah, itu misalnya ya katakanlah kita kan memang nggak punya misalnya emas banyak atau emas tuh segitu-segitu aja gitu kan. Berarti itu setiap tahun kalau nggak dipakai itu harus dikeluarkan zakat terus kan? Terus. Misalnya ya katakanlah 80 gram. Nah itu kan berarti kalau hanya emas yang wajib dijadikan satu emas aja, berarti kan zakatnya sedikit kan yang wajib dizakatkannya. Sementara kalau uang itu kan tidak ada yang disimpan misalnya bentuknya deposito atau apa, tapi digulirkan untuk usaha. Nah biasanya itu maksudnya ke sodako. Nah setiap usaha itu ya maaf ya, misalnya kayak saya Alfa lah katakanlah, itu setiap dapat surplus saya keluarkan misalnya berapa, setiap saya dapat uang saya keluarkan. Itu masuknya jadi sepertinya lebih banyak sodako daripada bayar tahunan zakat gitu loh. Itu nggak apa-apa karena yang punya lah katakanlah hanya emas gitu. Kalau yang lain kan tidak ada yang mesti dizakatkan tiap tahun, kayak tanah kan tidak mesti kan. Betul. Kecuali ada hasil buminya misalnya padi gitu kan. Betul. Atau apa gitu kan. Betul. Jadi maksud saya, nah ketika kita kadang-kadang ditanya, ketika kita bayar nih karena ke masjid atau kemana, di situ kan ada keterangan tuh, sodako berapa, zakat berapa, infaknya berapa gitu kan. Kadang-kadang kita isinya bingung kan, maksudnya sodako kan kita udah sering tuh, ya kan, artinya setiap waktu lah kalau bisa gitu, setiap momen yang kita dapat. Jadi kita ngisi selain zakat fitrah, ya pun memang kita nggak mesti wajib ngisi. Cuma kalau kita misalnya mau ngasih uang lagi ke yang masjid atau apa, di situ tulisannya baiknya apa ya? Apa kita zakat sodako atau infak tulisannya atau apa gitu? Kadang-kadang baik. Apa ya? Saya bilang itulah. Baik. Itu apa ya? Baik. Jadi gini Bu, nama payung besarnya itu infak. Jadi nama payung besarnya itu infak. Infak itu distribusi harta ya artinya. Nah, distribusi harta itu ada yang wajib. Yang wajib itu bisa dalam bentuk zakat, nafkah, gaji, bayar utang. Itu termasuk infak yang wajib. Jadi kalau ibu bingung, ibu bisa gunakan kata infak. Infak itu payung besarnya. Jadi istilah besarnya itu infak. Itu satu dulu ya. Kemudian yang kedua, saran saya kalau kayak Bu Nurma yang notabene uangnya sibuk banget kan, ada uang keluar masuk kan, ada juga orang yang uangnya kan sibuk keluar nggak masuk kan juga ada, itu ya yang repot kalau itu. Nah ini kalau uangnya kayak ibu yang sibuk banget karena terus bergulir uang itu, saya punya saran begini Bu, kalau untuk zakatnya ya, kalau sedekah nggak ada masalah, ibu tadi bilang setiap kali ibu dapat apa ibu keluarkan sedekahnya, silakan, nggak ada masalah, itu baik sekali.
Tapi kalau bisa begini, demi supaya kita ini mentaati perintah Allah terkait dengan zakat yang itu hubungannya dengan haul. Itu dulu Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada para pedagang-pedagang yang juga uangnya pasti sibuk juga, itu beliau memerintahkan di pada setiap haulnya, kalau dagangannya mencapai nisab ya, itu dengan cara menggunakan perkiraan-perkiraan. Sambil contoh gini misalnya, ini contoh misalnya. Ibu kan di samping punya, mohon maaf, Alfamart misalnya, plus tabung gas yang ada di Bantar Gebang itu, plus ada lagi emas samping ibu namanya Mas Eki, itu nggak usah disakati itu. Nah misalnya, di pada usaha ibu itu dikira-kirakan saja. Uang biarkan aja berputar. Jadi uang itu biarkan aja berputar, uang itu. Jadi silakan uang itu berputar, tidak ada masalah. Tapi setiap tahun misalnya di bulan Ramadan, ibu kira-kirakan saja. Kira-kira aset yang ibu perdagangkan tadi dalam bentuk gas, dalam bentuk barang-barang yang ada di Alfamart itu kira-kira berapa? Itu keluarkan zakatnya 2,5%. Nah, itu 2,5%. Tentu kalau di fikih ini dikatakan ini untuk jenis-jenis barang terutama yang pasti lakunya. Tapi kalau untuk jenis-jenis barang yang belum tentu lakunya, nggak jelas lakunya, itu nggak usah buru-buru keluarkan zakatnya dulu. Kenapa? Karena nggak jelas. Sebut saja misalnya, kalau gas kan pasti lakunya insya Allah. Ya, Iya, terus kalau gas kan rutin tuh, kayak ya, itu udah jelas rutin. betul. Terus kayak barang-barang di Alfamart kan kebanyakan pasti lakunya kan. Beda dengan kalau ibu misalnya jualan rumah. Beda kalau ibu misalnya jualan tanah. Beda kalau ibu misalnya jualan mobil. Kan itu tidak selalu laku. Nah, yang tidak selalu itu oke lah ditahan dulu zakatnya karena kita belum jelas kapan lakunya. Tapi yang jelas-jelas lakunya kayak gas tadi, beras, bahan pokok lah istilahnya pasti lakunya insya Allah, maka itu dikira-kirakan saja. Nah, jadi sehingga ibu tetap bisa menjadi muzaki setiap tahunnya dengan kadar 2,5% dari usaha itu. Ya caranya bagaimana dikira-kirakan saja. Begitu Bu sarannya. Wallahu a'lam bishawab. Iya sih. Iya, udah lakukan itu sih. Maksudnya kita tiap tahun juga mengeluarkan itu, cuma dia udah zakat mal maksudnya kan. Ya, betul. Betul nggak, Ustaz? Betul. Kita perhitungan kira-kira. Betul. Dari penghasilan itu Betul. zakat mal kan maksudnya. Betul. Jadi tapi kita ucapan zakat mal itu kita keluarkan saat Ramadan saja gitu, nggak Iya. apa-apa kan? Iya, itu betul. Itu sudah betul itu, Bu. Tidak salah itu, sudah betul itu. Iya. Iya. Iya, Ustaz. Ya, syukur Ustaz. Afwan Bu, afwan. Monggo silakan yang lain. Silakan yang lain, teman-teman. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anita. Ya. Monggo. Ustaz, mau nanya kan kalau yang seperti yang punya gaji bulanan itu misalkan yang zakatnya 2,5% itu dikeluarkan per bulan, lalu nanti pas Idul Fitri dikeluarkan lagi atau tidak, Ustaz? Jadi ya sebenarnya gini Bu, kalau kita buka literatur fikih kitab klasik ya, atau dari hadis-hadis yang ada, sependek yang saya ketahui loh ya, itu sebenarnya tidak ada Bu istilah zakat per bulan, itu tidak ada. Jadi kalau untuk penghasilan orang kerja itu Bu, kan itu profesional ya, orang kerja itu kan masuknya dalam akad ijaro. Ijaro itu gini, dia punya skillnya dia jual terus dia dapat gaji kan. Nah itu namanya ijaro, artinya dia jual manfaat. Di dalam fikih Islam, akad ijaro itu zakatnya per tahun sebenarnya, bukan per bulan. Jadi istilah mengeluarkan zakat profesi yang per bulan itu, kalau kita menggunakan pakem dasarnya zakat itu tidak ada sebenarnya. Tapi itu ijtihad ulama kontemporer. Saya tidak mengatakan itu salah, karena itu ijtihad ulama juga. Dalam hal ini tokohnya diantaranya Dr. Yusuf Qardawi, hafizahullah. Kalau di Indonesia tokohnya itu Pak Din Samsudin itu misalnya. Itu beliau yang banyak getol menggalakkan tentang zakat profesi, yaitu yang setiap bulan itu. Ya kalau ibu sepakat dengan pendapat itu, misalnya putra ibu atau ibu sependapat dengan pendapat itu, di mana ibu telah mengeluarkan zakat mal ibu tiap bulan, maka gini rumusnya Bu, ini rumusnya ya. Di pada gaji yang sudah dikeluarkan zakatnya tiap bulan, di per 1 tahun pertama itu, misalnya di Ramadannya nanti, itu nggak usah dihitung lagi, karena udah dikeluarkan zakatnya tiap bulan. Tapi di pada uang yang yang sudah ngendon sebelumnya di tabungan ibu, misalnya yang 1 tahun kan udah tidak kita keluarkan karena sudah kita keluarkan tiap bulan.
Tapi uang-uang sebelumnya yang ada, saldo yang ada sebelumnya, misalnya 1 miliar atau 2 miliar US dollar, maka itu yang dikeluarkan zakatnya, Bu. Itu seperti itu. Jadi, Ibu tetap keluarkan zakat tiap tahun dari selain uang yang 1 tahun masuk itu. Itu seperti itu. Nah, itu aja Bu rumusnya. Itu kalau Ibu sepakat dengan zakat per bulan ya. Kalau saya secara pribadi termasuk yang tidak sepakat. Saya termasuk yang tidak sepakat dengan zakat per bulan itu. Kalau mau per bulan atau sekali dapat, mending kayak Bu Nurma tadi, yaitu dengan niat sodakoh. Nah, kemudian zakat tetap konsisten kita keluarkan di per tahun. Terserah Ibu mau ngambil haulnya di mana, mau di Ramadan atau di selain Ramadan. Biasanya orang ngambil Ramadan haulnya ya biar gampang. Nah, itu silakan mau dipercepat boleh, ditunda kalau dengan sengaja tidak boleh. Saya kira itu Bu. Allah a'lam bishawab. Baik. Syukran Ustaz. Afwan Bu. Siapa lagi yang mau bertanya? Monggo yang lain silakan. Wah, Tati, Bu Teti, mangga. Yang lain? Bu Vivi, Mbak Dia, Mirna, Bu Eni. Sudah diwakilkan, Teh Nurma. Oh, itu surat. Ya, ada Wan Nyimak. Menyimak. Oh iya. Bang, kalau soal jakti kita nggak ini ya walaupun kita sering kita lebih baik lebih daripada kurang. Nah, betul. Tapi Ustaz, kalau misalnya itu udah cukup kita betul saja kita mengurangi kalau takut kita ya sedekah aja banyak gitu kan tujuannya Ustaz ya. Ya, betul. Yang penting tadi takut zakat. Yang penting tadi jangan sampai kita sibuk dengan sedekah sampai lupa zakat. Jangan sampai itu. Jadi tetap makanya saya tadi untuk langkah amannya pokoknya gini. Zakat itu, pokoknya sedekah itu dianggedakan setiap bulan terserah silahkan. Atau setiap Jumat silahkan untuk sedekah. Tapi agenda setahun sekali zakat itu usahakan ada. Supaya kewajiban kita tetap berjalan. Bukan apa-apa karena kehati-hatian tadi. Jangan sampai kemudian kita ini sibuk qobliyah subuh tapi nggak sholat subuh. Nah, sibuk puasa Senin Kemis tapi tidak puasa Ramadan itu. Caranya bagaimana dikira-kirakan saja. Kalau seperti saya nanti kalau seperti Bu Nurma yang uangnya sibuk banget tadi itu ya sudah dikira-kirakan saja. Sibuknya pas saya alhamdulillah gitu aja deh. Iya. Ya kalau saya kan kalau double juga lebih baik ya. Betul. Lebih banyak lebih baik. Betul. Kalau mobil kan enggak ya Ustaz, kalau mobil enggak dicatat kan? Mobil pribadi nggak ada zakatnya kecuali mobil itu dibuat usaha. Maka nanti ada zakat usaha rentalnya itu, bukan zakat mobil, zakat usahanya itu. Ya. Misalnya mobilnya kalau mobil direntalkan kan? Direntalkan. Kalau dipakai pribadi nggak ada zakat. Kalau mobil buat usaha enggak ya? Enggak. Termasuk juga rumah. Rumah itu nggak ada zakatnya. Rumah nggak ada zakatnya, tapi kalau dikontrakkan ada zakatnya. Itu zakat ngontrak itu. Zakat ngontrak itu. Ustaz, kalau rumah yang dikontrakkan itu, misalnya kan kita punya kos-kosan tuh, itu dari hasil bulanannya digabung setahun aja gitu ya? Iya, betul. Jadi gini, kan zakat itu dipotong mu'nah, Bu. Dipotong mu'nah. Mu'nah itu operasional ya. Operasional dalam operasional dalam sehari, dalam setahun, mohon maaf. Jadi gini misalnya, saya mohon maaf, Ibu punya kontrakan 18 pintu misalnya gitu ya. Ibu punya kontrakan 18 pintu misalnya. Terus setiap bulan, biar gampang hitungnya 20 pintu. Misalnya 20 pintu. Setiap bulannya misalnya karena per pintu itu 1 juta, berarti dapat 20 juta per bulannya misalnya. Kan Ibu ada kebutuhan bayar listrik, bayar karyawan, buat sekolahnya Eki, buat kadang ngebeliin paket datanya, siapa itu? Anak-anak misalnya dan seterusnya. Setelah 1 tahun ternyata terkumpul misalnya ya nggak mencapai nisab, ya sudah berarti tidak ada kewajiban bayar zakat. Tapi kalau di akhir tahun ternyata kok mencapai nisab, ya wajib bayar zakat dari hasil kontrakan tadi itu 2,5%-nya saja. Oh kan Ustaz, kalau uang nisabnya berapa ya Ustaz? Kalau uang
Uang itu sama dengan emas, Bu. Oh. Uang sama dengan emas. Ya. Ya, 80 gram. ya. 80 gram atau 85 gram atau 90 gram. Oh, Ya. sama ya. Sama. Nah, terus Ustaz, tadi kan kalau itu mobil direntakan, kalau mobil dipakai usaha mah nggak dijakatkan kan? Enggak. Jadi untuk mobil yang dipakai Saya truk, misalnya mobil truk itu angkut gas itu mobil-mobil itu kan pakai usaha, ya, enggak. Karena apa? Karena itu bagian dari alat usaha dan itu tidak hasil ya. Oke, baik Ustaz. Ye. Syukron. Afwan. Monggo yang lain silakan kalau ada. Ya udah, kalau nggak ada Ustaz ditutup Baik, aja. kita tutup ya dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Kita alamin. belajar Ya. belajar dulu ya Ustaz. Nanti Ya. Kita bahas lagi. Siap. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.